Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Nabila Agnivinti Rizky Putri, NPM 13011024024 Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan fish dissection atau saya akan melakukan diseksi pada ikan, di mana nanti tujuan utamanya adalah untuk melihat anatomi dari organ dalam ikan, khususnya organ-organ pencernaan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan ikan nila untuk melakukan fish dissection. Di sini saya pertama kali memotong melalui bagian lubang dari anus ikan karena di situ memang sudah ada bolongannya. Dilanjut sampai dengan bagian paling dekat dengan insang atau potongan operkulum ikan. Setelah memotong secara horizontal, di sini saya akan memotong secara vertikal di bagian dekat insang sampai organ-organ pencernaan atau organ dalam ikan terlihat. Sama seperti bagian kiri, saya juga memotong di bagian kanan. Sama dengan yang bagian kiri, di bagian kanan saya juga memotong secara vertikal untuk melihat bagian organ dalam dari ikan. Berikut merupakan bagian dalam atau organ-organ dalam ikan. Saya akan menjelaskan dari awal. Yang pertama adalah mulut. Mulut ikan ini merupakan tempat pertama untuk makanan masuk. Di dalam mulut ini terdiri dari gigi dan juga lidah, di mana terjadi proses pembentukan bolus melalui proses mekanik yaitu mengunyah dan juga kimiawi melalui enzim. Selanjutnya, makanan dari mulut akan disalurkan ke esofagus, di mana esofagus ini lokasinya ada di antara insang dan di situ tidak terlihat. Saluran esofagus ini merupakan saluran muskulomembranus yang meneruskan makanan dari faring menuju ke lambung. Setelah dari esofagus, selanjutnya akan ke lambung. Di situ terlihat yang saya tunjuk menggunakan pinset. Apabila saya tarik, itu merupakan ada sambungan antara lambung dengan esofagus. Lambung itu berbentuk seperti kantong, di mana pada lambung itu terjadi dua proses. Di mana proses pembentukan kim itu melalui proses mekanik, yaitu melalui proses kontraksi otot lambung, dan juga kimiawi melalui enzim-enzim pencernaan seperti HCl dan juga pepsin. Selanjutnya, setelah dicerna di lambung, kim ini akan masuk ke dalam usus. Maka dari itu, lambung dan juga usus ikan itu saling berhubungan. Pada usus ikan, ada usus kecil dan juga usus besar. Terjadi proses pencernaan oleh enzim pencernaan dan juga penyerapan berbagai nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, air, dan juga mineral maupun ion. Di mana nantinya usus ini akan disalurkan sampai ujung dari usus, yaitu rektum atau anus di bagian yang saya tunjuk tadi. Bagian ini apabila dilihat dari luar, maka akan ada sambungan, maka akan ada bolongan di bagian itu seperti yang saya tunjuk. Selanjutnya merupakan organ-organ aksesori dari ikan, di mana organ pertama adalah liver atau hati. Liver ini berfungsi untuk penetral toksin dan juga penghasil cairan empedu, di mana protein tadi akan bersirkulasi di dalam darah.
Selanjutnya, bagian yang hitam itu merupakan kantung empedu, di mana kantung empedu itu merupakan organ yang menyimpan cairan empedu. Cairan empedu sendiri mengandung garam empedu yang berfungsi untuk pencernaan lemak. Selanjutnya, saya tidak bisa menemukan organ limfa maupun pankreas dari ikan, tetapi organ pankreas itu merupakan organ yang memiliki eksokrin dan juga endokrin yang berfungsi untuk proses pencernaan dengan menggunakan enzim-enzim tersebut. Di situ dapat terlihat ada telur dari ikan, di mana telur dari ikan itu merupakan bagian gonad dari ikan, tetapi memang tidak termasuk di dalam organ pencernaan. Di sini saya mengeluarkan satu persatu organ-organ dalamnya. Di situ yang saya keluarkan pertama adalah usus besar dan juga usus kecil, lalu ada lambung. Dan di sini saya mengeluarkan liver dan juga kantong empedunya. Baik dokter, setelah saya melakukan fish dissection, di sini saya juga bisa melihat perbandingan antara organ gastrointestinal dari ikan dan juga manusia. Bagian kanan ini saya sertakan gambar organ pencernaan dari manusia, dan juga yang bagian kiri ini saya sertakan gambar dari organ pencernaan ikan. Seperti yang kita sama-sama tahu, sebenarnya secara umum organ pencernaannya itu sama, di mana makanan akan masuk melalui mulut, akan berlanjut ke esofagus, lalu selanjutnya akan diproses di lambung. Setelah diproses di lambung akan melalui intestin, di mana di situ ada usus kecil maupun usus besar, dan pada akhirnya akan berada di rektum atau anus. Sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.